Di sebuah kantor pelayanan forensik, seorang penjaga shift malam mendengar suara misterius dari lantai atas yang seketika membuat ia takut. Karena penasaran, ia mendatangi sumber suara sambil ngecek kenapa lampu kantor mendadak mati. Ditambah lagi, satu jenazah hilang dari kamar mayat secara tiba-tiba. Si petugas langsung mencari kemana jenazah itu berada. Di tengah itu, sekilas ia mendengar sebuah suara ketika didekati. Karena panik, si petugas berusaha menghubungi polisi, namun sayang HP-nya terjatuh masuk ke dalam ruangan yang terkunci. Hingga akhirnya seorang misterius mendekat dan memukuli si petugas hingga pingsan. Di sisi lain, seorang pria bernama Park Jin-han meneteskan tetes air mata untuk pura-pura sedih di hadapan keluarga Yeon Sol-hee, yang merupakan istri dari Jin-han. Di saat semua orang telah pergi, Jin-han yang sendirian di rumah mendapati piano sedang dimainkan. Mendengar itu, Jin-han merasa masih dibayangi sosok sang istri. Malam itu juga, ia menghampiri rumah selingkuhannya yang bernama Kim Hae-jin. Kembali ke kantor forensik, 3 polisi datang untuk melakukan investigasi perihal laporan petugas atas hilangnya satu jenazah. Masing-masing polisi ini bernama Sukwon, Dongwoo, dan Sokyun. Sambil ngopi, mereka bertiga lagi menunggu si detektif yang sedikit agak telat. Syukurnya, tak berapa lama si detektif datang. Beliau bernama Wo Jung-sik. Sukwon ngasih tahu ke Jung-sik kalau si petugas mengalami cedera di bagian leher dan kepala karena dipukuli oleh orang misterius hingga pingsan. Si petugas yakin jika orang yang memukulinya lah yang telah mencuri jenazah Sol-hee. Sayangnya, CCTV mati saat kejadian terjadi hingga mereka kesulitan melacak siapa pelakunya. Jung-sik pun lanjut mengidentifikasi kamar jenazah. Diketahui, Yeon Sol-hee berusia 45 tahun, seorang presiden direktur Baron Farmasi, perusahaan besar, anak dari grup Chaebol. Nama suaminya, Park Jin-han, juga turut andil di perusahaan itu. Perkiraan awal kematiannya disebabkan myocardial infarction atau serangan jantung. Mendengar itu, Jung-sik meminta Dongwoo segera menghubungi Jin-han untuk datang ke TKP agar bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Dongwoo pun menghubungi Jin-han, memberitahu atas hilangnya jenazah Sol-hee dan diminta segera ke kantor forensik. Mendengar itu, buru-burulah ia ke sana. Tapi sebelum itu, ia meminta obat sakit kepala ke Hae-jin untuk digunakan sebagai alibi nantinya. Di tengah jalan, sekilas Jin-han kaget melihat stiker tilang berada di mobilnya. Bergegaslah ia merobek dan membersihkan stiker itu hingga benar-benar bersih. Jin-han kembali teringat kilas balik bagaimana ia memberikan sebuah obat berbahaya hasil racikannya sendiri ke minuman istrinya. Akhirnya Jin-han yang sampai pun melihat detektif Jung-sik dan rekan lainnya menyambut di depan. Mereka semua memasuki ruangan dan memberitahu Jin-han kronologi hilangnya Sol-hee pada pukul 8:10 malam yang diperkirakan dicuri oleh seseorang. Di tengah itu, Jin-han dapat telepon serta pesan dari Hae-jin yang memberitahu kalau ia dihubungi oleh nomor tak dikenal. Di sini ia menyalahkan pihak polisi dan para penjaga di kantor. Bagaimana bisa seceroboh ini? Sukwon berusaha meminta keterangan Jin-han apakah punya masalah atau orang yang tak suka dengan Sol-hee. Ia menjawab, tak ada. Tapi Jung-sik malah menuduh Jin-han lah mungkin yang mencuri mayat istrinya sendiri. Mendengar itu, Jin-han sedikit kesal. Jung-sik beralasan, mana tahu ada yang tak senang dengan Jin-han, lalu mencoba membalas dan melampiaskan kepada istrinya karena hanya jenazah Sol-hee yang dicuri. Pelaku tidak menyentuh kantong mayat yang lain. Apalagi, kancing penutup kantong mayat lain semua tertutup dengan baik. Terus, pintu di kamar mayat terdapat bekas goresan di lantai seperti menggunakan benda berat untuk menahan agar bisa mengeluarkan mayat tersebut. Tak berapa lama, Dr. Cha datang melaporkan jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gejala stres. Jadi ia menanyakan ke Jin-han apakah istrinya punya riwayat gangguan mental karena terdapat catatan medis dari psikiater. Dr. Cha sementara menduga Sol-hee pasti mengalami mati suri. Jin-han pun kaget berarti istrinya belum benar-benar meninggal. Jung-sik pun tak percaya
kalau benar Sohee mengalami mati suri. Si dokter bilang tetap saja hal itu bisa terjadi meski kemungkinannya kecil. Sedangkan prinsip forensik pemeriksaan otopsi yang menentukan penyebab sebenarnya. Tapi tanpa ada mayat, otopsi tidak bisa dilakukan. Maka dicurilah agar kecurigaan tidak jatuh kepadanya. Semua polisi sementara menduga jika Jihanlah yang mencuri istrinya untuk menghilangkan jejak pembunuh sebenarnya. Untuk memastikan, Jung-sik pun bertanya, jika memang benar istrinya tidak memiliki musuh, Jung-sik langsung berasumsi jika Jinhan pasti memiliki selingkuhan. Jung-sik mempertanyakan di mana ia pukul 9 sampai 10 malam. Karena mereka nelpon ke rumahnya, ia tak berada di rumah. Jinhan beralibi jika dia sedang di luar membeli obat sakit kepala sambil menunjukkan obat yang ia beli. Sedangkan Jung-sik menemukan potongan stiker tilang pada mobilnya. Tidak mungkin polisi memberi surat tilang hanya karena parkir sebentar untuk membeli obat. Merasa disudutkan, Jinhan yang tak terima pun menelepon pengacaranya. Di sisi lain, Dr. Cha merasa Jung-sik terlalu memojokkan dan tidak objektif menangani masalah. Jung-sik hanya membaca sikap Jinhan yang terlalu santai menanggapi istrinya yang hilang. Di tengah itu, tiba-tiba saja listrik kembali padam. Jinhan yang sendirian di ruangan mendapatkan satu loker penyimpanan mayat terbuka secara tiba-tiba. Karena penasaran, ia mendekati loker tersebut dan ternyata terdapat kotak kecil dan ketika dibuka, ia mengingat kilas balik. Zat yang ia kembangkan sebagai anestetik digunakan untuk melumpuhkan sistem saraf. Hanya dengan 0,5 mili dalam waktu 8 jam setelah disuntikan, tubuh akan lumpuh dan perlahan akan kehilangan kesadaran lalu akhirnya tewas. Kelebihannya tidak meninggalkan bekas di tubuh korban. Jadi pihak forensik tidak akan bisa menemukan sebab matinya. Tak berapa lama lampu kembali hidup. Agar tak dicurigai, Jinhan pun berburu menyembunyikan obat tersebut yang tak sengaja sekilas dilihat oleh Jung-sik. Ia menanyakan apa yang sedang Jinhan lakukan di ruang mayat, serta menyuruh Jinhan mengeluarkan barang yang baru saja ia sembunyikan. Karena tak juga dikeluarkan, Jung-sik pun terpaksa mengambil sendiri dari saku celana Jinhan. Ia mempertanyakan ini obat apa ke Dr. Cha dan memintanya untuk memeriksa kandungan obat tersebut. Sementara itu, Jinhan diminta tetap berada di sini sampai hasil lab keluar. Sedangkan Jung-sik memerintahkan Dong-woo dan Suk-hyun ke basement yang terdapat ruang kontrol untuk memeriksa apakah ada saluran penghubung. Tak berapa lama, Dong-woo dan Suk-hyun menemukan saluran tersebut. Mereka pun langsung masuk ke dalam hingga sampai ke ruang kontrol. Setelah itu, Dong-woo melaporkan ke Jung-sik. Dapat dipastikan si pelaku masuk melalui saluran ini, lalu memadamkan seluruh aliran listrik. Jung-sik nanya ke teknisi bagaimana monitor CCTV bisa rusak. Menurut keterangan mereka, kabel terbakar akibat korslet, atau bisa jadi ada orang yang sengaja merusaknya. Sekilas Jung-sik melihat ada satu monitor yang masih hidup, ternyata itu CCTV dari arah jalan utama. Di lain tempat, Jihan yang berada di toilet menelpon Hae-jin, menanyakan siapa yang tadi meneleponnya. Hae-jin yang takut tak mengangkat, tapi ia sedikit khawatir mendengar obat milik Jinhan diketahui oleh polisi, padahal sebelumnya mereka telah memusnahkan seluruh obat itu. Sekilas ia melihat selembar surat yang berisikan kartu undangan. Di sini ia mengingat kilas balik di mana Hae-jin habis ditabrak hingga ia tergelincir dan membuat Jinhan khawatir dengan keadaan Hae-jin, apalagi sedang mengandung anak mereka. Sekilas Jinhan melihat mobil milik istrinya Sohee pergi begitu saja. Ketika sampai di rumah, ia melihat surat undangan yang sama persis dengan undangan yang berada di tangannya sekarang. Di sisi lain, Suk-won mendatangi pengacara Yoon ke rumahnya, sekaligus memperlihatkan surat perjanjian pranikah Jinhan dan Sohee. Ia juga meminta izin membawa surat ini ke kantor. Jung-sik memperlihatkan CCTV utama ke Jinhan. Di sini terekam jelas ada kendaraan milik Jung-sik, mobil Jinhan, mobil anak buah Jung-sik dan mobil ambulans. Jadi, selain mereka tak ada mobil lain. Besar kemungkinan pelaku tidak mengendarai mobil. Itu berarti dia berjalan melewati bukit sambil membawa mayat tersebut. Dapat dipastikan mayat Sohee masih ada di sekitar sini. Jung-sik akan mencarinya sementara Jinhan belum boleh pergi. Sekilas,
Jinhan kaget melihat tulisan tanggal 20 Juli 2007. Ketika masuk ke lift, Junsik mendapatkan telepon dari Sukwon. Ia mengatakan sedang OTW ke kantor farmasi karena seseorang mengirim pesan ke pengacara Yoon dan pengirimnya adalah Seulgi. Untuk memastikannya, mereka akan periksa ke sana. Setelah itu, Dongwoo nelpon mengabari jika ia menemukan jejak kaki perempuan. Namun, tiba-tiba saja alarm kebakaran berbunyi. Anak teknisi menyuruh Junsik dan Jihan melarikan diri mencari tempat aman. Sementara Jinhan diam-diam masuk ke salah satu ruangan dan langsung menelpon Haejin. Jinhan menanyakan nomor yang menelpon Haejin tadi. Ternyata nomor itu benar milik Seulgi. Ia berpesan agar Haejin tetap di rumah dan mengunci pintu. Namun di tengah itu, Jinhan melihat bayangan Seulgi. Ia mengatakan kepada Haejin, mungkin saja Seulgi belum mati karena Seulgi pasti sudah tahu sejak awal perselingkuhan mereka dan percobaan pembunuhan. 알고 있었던 거예요, 처음부터. 우리한테 복수하려는 걸까? Di waktu yang bersamaan, pengacara Yoon dan Sukwon sampai di kantor Seulgi. Mereka tidak menemukan apapun di sana, tapi mereka menemukan sebuah surat yang dikirim Seulgi dan penerimanya juga dirinya sendiri. Singkat cerita, Seokhyun menemukan putung rokok di toilet yang kemungkinan besar menyebabkan alarm kebakaran berbunyi. Tak berapa lama, Dr. Cha melaporkan hasil lab. Jika kandungan dari obat itu menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, bisa dikatakan ini semacam racun. Gak pakai lama, Junsik melaporkan masalah ini kepada atasannya. Ia meminta tolong mengirim beberapa polisi ke sini. Lagi-lagi, atasannya memarahi Junsik untuk tidak mencari masalah dan menghargai keadaan Jinhan yang masih berduka. Bosnya akan OTW ke sana dan meminta mereka berhenti menyelidiki Jinhan. Melihat sosok wanita cantik yang paling ia cintai, Junsik mengingat semua kenangan indahnya bersama Jiang. Namun sayang, hubungan mereka bertahan sebentar karena Jiang tewas ditabrak. Sementara itu, Jinhan yang lagi duduk di ruangan sendirian dihantui bayangan Seulgi. Bagaimana tidak, segelas anggur berada di tepian jendela mengingatkan kembali apa yang telah ia perbuat. Tak hanya sampai di situ, Jinhan melihat sekilas bayangan lewat dari pintu. Ketika didekati, sayangnya pintu terkunci. Kali ini, ia mendengar suara dari bungkusan mayat. Ketika dicari-cari, ketemulah sebuah ponsel berdering dari Seulgi. Saat diangkat, ia tak mendengar suara apapun. Jinhan berusaha menelpon balik pun sayangnya nomor tersebut sudah tidak aktif. Tapi tak berapa lama, Seulgi mengirim pesan untuk menemuinya di tempat kejadian pada tanggal 20 Juli 2007. Di sisi lain, Junsik menghampiri atasannya yang baru saja datang. Kepala detektif kesal karena Junsik tak mau patuh padanya. Ia memohon ke atasannya untuk memberi waktu 2-3 jam mencari mayat Seulgi bersama-sama, mumpung ada beberapa polisi di sini. Kepala detektif meminta Jinhan agar dipulangkan dan mengerahkan polisi untuk menangkap Junsik karena telah membuat keadaan menjadi rumit dengan menuduh Jinhan sebagai tersangka. Di tengah itu, Sukwon datang dan menyembunyikan klakson sekaligus membawa bukti. Singkat cerita, kepala detektif dan Junsik menemui Jinhan. Awalnya, Jinhan pikir dirinya akan dibebaskan. Namun, kepala detektif memberikan pesan kalau masalah ini akan ditangani oleh Junsik. Di sini, Junsik bertanya kapan terakhir kali dia bertemu Seulgi. Karena terdapat surat perjanjian pranikah yang berisikan jika salah satu pihak ternyata berselingkuh, pihak A bisa menuntut perceraian. Pihak B tidak punya hak atas semua aset. Menariknya lagi, semua tindakan Jinhan selama ini diawasi oleh seorang detektif, termasuk bukti rekaman suara Jinhan yang direkam sehari sebelum kematian Seulgi. Namun sayang orang tersebut belum sempat memberikan rekaman ini kepada Seulgi karena telah terlebih dahulu dibunuh oleh Jinhan. Mendengar semua pernyataan dari Junsik, Jinhan pun tiba-tiba muntah. Sementara itu, kepala detektif berpesan untuk segera mendapatkan bukti pengakuan dari Jinhan bahwa ia pelakunya dan menemukan mayat Seulgi. Sekilas Jinhan dikirimi banyak bukti foto perselingkuhannya dengan Haejin hingga membuatnya semakin ketakutan. Akhirnya, ia menelpon Haejin dan memberitahu kalau rumahnya sedang diawasi oleh seseorang dan
Benar saja, pintu yang sebelumnya sudah ditutup tiba-tiba terbuka. Bergegaslah ia kabur, namun sayang pintu dikunci dari luar. 선생님, 그 여자. Karena khawatir dengan Hae-jin, ia menerobos keluar, namun ia sempat ditahan oleh kepala detektif. Ia memohon untuk tidak ditahan karena takut Hae-jin akan dibunuh oleh Sol-hee. Ia beranggapan jika Sol-hee masih hidup. Jung-sik pun menenangkan Jin-han dengan mengirim petugas ke rumah Hae-jin. Jung-sik penasaran siapa Hae-jin, seberapa penting Hae-jin baginya. Jin-han cerita awal dia kembali mengajar sebagai dosen. Di kelas Jin-han pertama kali bertemu Hae-jin. Dia selalu menemui Jin-han setiap akhir pelajaran. Pertemuan yang intens setiap hari membuat ia jatuh cinta ke Hae-jin. Jin-han selama ini merasa menjadi boneka bagi Sol-hee, karena Sol-hee harus selalu mendapatkan yang ia mau dan dia tidak peduli keinginan Jin-han. Hingga suatu hari Sol-hee mulai mencurigai perselingkuhan mereka. Jin-han sempat ingin menghentikan semua ini karena dia tahu seperti apa Sol-hee, tapi itu tidak mudah. Apalagi Hae-jin sedang mengandung anak mereka. Di tengah itu, Jung-sik mendapatkan telepon dari polisi yang ditugaskan ke rumah Hae-jin. Ia menyampaikan jika tak ada orang di sana dan tidak ada tanda rumah ini pernah ditempati. Lantas, Jung-sik mempertanyakan apakah Jin-han pelaku dari tewasnya Sol-hee. Dia beralibi jika Sol-hee lah yang membuat seolah-olah ini perbuatannya. Ia yakin Sol-hee masih hidup. Dulu mereka pernah melakukan penelitian dan pengembangan obat bius. Dia mungkin menggunakannya untuk menurunkan fungsi paru-paru, jantung dan nafas, bisa dibilang seperti mati suri. Ia yakin Sol-hee sendiri yang pergi dari sini melewati bukit. Jejak kaki yang ditemukan itu pasti miliknya. Sol-hee pasti membayar orang untuk membangunkannya dan memukuli si petugas. Tapi Jung-sik mendapati jika alamat yang Ji-han berikan itu terdaftar atas nama dirinya. Apalagi rumah itu tak ada orang yang menempati, serta diselidiki kampus tempat Jin-han mengajar, gak ada siswi yang bernama Hae-jin. Jadi gak mungkin itu perbuatan Sol-hee. Jung-sik semakin tidak percaya dengan semua alibi yang keluar dari mulut Jin-han dan melihat kalau mental Jin-han sudah mulai terganggu. 나가야 돼. 신새끼야! 소장님께서 찾으시는데. Akhirnya, kepala detektif menyuruh Jung-sik membebaskan Jin-han dan menyuruhnya untuk pulang beristirahat. Melihat wartawan di luar, membuat kepala detektif malu karena kasus ini terlalu berbelit-belit. Apalagi, sama sekali belum menemukan bukti. Jin-han pun dibebaskan dan bergegas pergi ke suatu tempat. Sukwon yang berniat pulang bareng Jung-sik, ia meminta Sukwon mengambil kunci mobilnya yang tertinggal di ruangan. Ketika Sukwon akan mengambilkannya, tiba-tiba Jung-sik sudah melaju pergi mengikuti Jin-han menggunakan pelacak yang sudah terhubung ke ponselnya. Singkat cerita, sampailah Jin-han ke sebuah rumah milik Sol-hee. Sendirian ia menyisiri seluruh area isi rumah hingga sampai ke area belakang, namun tiba-tiba sekilas Jin-han dipergoki oleh Jung-sik yang sedari tadi mengikutinya. Jung-sik mengira jika di sini dia sembunyikan mayat Sol-hee, tapi Jin-han bersikeras bukan ia pelakunya dan yakin Sol-hee masih hidup. Disinilah Jung-sik bercerita bahwa dia juga memiliki kekasih yang ingin dinikahinya. Waktu itu, Ji-yang pergi berziarah untuk memperingati kematian orang tuanya. Seharusnya mereka pergi bersama, tapi dia sangat sibuk. Malam itu, Ji-yang dan adiknya ketinggalan bus dan terpaksa berjalan, berharap menemukan bus berikutnya. Namun sayang, hal buruk pun terjadi. Mobil yang menabrak kabur, satu-satunya saksi mata yaitu Hwayang tidak ingat apa-apa. Hingga akhirnya hal itu pun terlupakan. Tapi suatu hari Jung-sik bertemu lagi dengan Hwayang di kantor polisi. Karena Hwayang ternyata masih mengingat stiker logo Baron Farmasi dan juga ada catatan servis mobil atas nama Jin-han pada tanggal 20 Juli 2007. Jung-sik mempertanyakan di mana ia mengubur mayat Ji-yang. Jin-han pun mengingat kilas balik apa yang sebenarnya terjadi. Kala itu,
ia tak sengaja menabrak Jiang dalam keadaan mabuk. Jinhan yang ketakutan memasukkan mayat Jiang ke mobil dan langsung menguburkannya untuk menghilangkan jejak mereka sebagai pelaku. Dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jung-sik juga berpikiran yang sama jika Jiang masih hidup karena mayatnya tidak pernah ditemukan. Akibat itulah ia balas dendam atas apa yang Jihan perbuat dengan mencuri mayat Seolhee dan mengambing hitamkannya. 사람들은 다 보고 싶. 넌 스스로 믿은 거야. Terungkap Haejin yang selama ini dicintai oleh Jinhan adalah Hwayang, adik dari Jiang. Dialah yang melaporkan Jinhan ke Jung-sik dan membuat skenario untuk mendekati Jinhan, serta dialah yang memberikan obat ke minuman Jinhan hingga sekarang tubuhnya mulai mati rasa. 싶은 말해. 어디야? Keesokan paginya, para polisi mendatangi lokasi ditemukannya mayat Seolhee. Tampak Jinhan yang siuman melihat mayat Seolhee sudah ada di sebuah lubang di mana dulu lubang itu adalah tempat mayat Jiang dikubur. Kenapa Jinhan bisa sadar dari keadaan mati? Karena Jung-sik telah menyuntikkan obat untuk memulihkan kembali kondisi Jinhan. Kepolisian pun menangkap Jinhan atas tuduhan pembunuhan dan pencurian mayat Seolhee. Di lain tempat, Jung-sik menjemput Haejin di kediamannya untuk membawa dia ke suatu tempat yang jauh dari perkotaan. Di sini, Haejin akhirnya melihat kembali mayat kakaknya Jiang untuk terakhir kalinya.